Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya kepada beliau pengasuh pondok pesantren An-Nur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jawad Hilmi yang sangat saya muliakan, segenap pengurus takmir, pengurus ramas, dan juga seluruh jamaah Masjid Besar Rawdatul Jannah, khususnya jamaah pengajian pondok Ramadan, di mana ada bab yang mengikuti secara langsung ataupun merelay dari radio Suara Banyuanyar Indah, Facebook, dan juga YouTube. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang mana pada hingga sore hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Semoga senantiasa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita, junjungan yang menjadi tauladan seluruh umat manusia, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jamaah pengajian pondok Ramadan yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan ceramah agama, yang mana pengajian pondok Ramadan kita pada sore hari ini mengambil tema mengenal hukum dan tujuan puasa dalam ajaran Islam. Dilanjutkan dengan tanya jawab durasi 15 menit kepada jamaah pondok pengajian pondok Ramadan, dan disempurnakan dengan penutup doa. Hadirin yang berbahagia, jamaah pengajian pondok Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa i'tikaf agar senantiasa acara ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga selesai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin jamaah pengajian Ramadan yang dirahmati Allah, adapun tema pengajian kita pada sore hari ini yaitu mengenal hukum dan tujuan puasa dalam ajaran Islam, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jawad Hilmi. Kepada beliau waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة. Sebelum kita mengenal hukum puasa dan tujuan disyariatkannya puasa dalam Islam, kita harus mengenal dulu apa definisi dan pengertian dari puasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kalau dalam segi bahasa itu artinya adalah mutlaqul imsak, menahan diri. Yang penting menahan diri dari segala apapun. Menahan diri dari bicara bisa dibilang puasa dalam agama, tapi bukan puasa dalam bisa dibilang puasa dalam
bahasa tapi tidak bisa dibilang puasa dalam agama. Menahan diri dari segala hal itu bahasa Arabnya adalah as-shaum, puasa. Maka ada kalimat shaum dalam Al-Quran, tapi yang dikehendaki adalah menahan diri dari bicara, bukan menahan diri dari makan, minum, dan apapun yang dalam pengertian puasa dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang Sayyidatuna Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sayyidatuna Maryam pernah berkata, inni nadartu lirrahmani sawma, aku nazar kepada Allah untuk melakukan saum. Lah kalimat saum di sini artinya puasa. Tapi apa yang dimaksud dengan saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya, karena aku nazar puasa, maka hari ini aku tidak akan bicara dengan siapapun. Maka kalimat saum dalam ayat ini, falan ukallimal yauma insiya, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalimat saum di sini yang dimaksud adalah al-imsak anil kalam, menahan diri dari bicara. Maka ini tergolong dari makna saum lughatan, makna puasa secara bahasa, bukan secara syar'an, bukan secara syariat. Nah, kemudian apa sekarang maknanya, apa sekarang pengertian saum dalam segi syariat, dalam segi agama? Maka yang dimaksud dengan saum dalam segi agama, puasa dalam segi agama adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala perkara yang bisa batalkan puasa. Menahan diri dari segala perkara yang bisa batalkan puasa, makan, minum, melampiaskan syahwat, ini adalah perkara-perkara yang bisa batalkan puasa. Nah, maka yang dimaksud dengan as-shaum syar'an, puasa dalam segi agama adalah menahan diri dari hal-hal tersebut. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah, mulai terbit fajar. Apa yang dimaksud dengan terbit fajar? Mulai masuk waktu subuh. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini kita menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian al-imsak, menahan diri ini bukan hanya sekedar menahan, tapi biniyatin makhsusah, ada niatnya para hadirin, ada niat secara khusus. Dan ini yang kita amalkan biasanya, kita habis sholat taraweh niat puasa, karena memang puasa diwajibkan harus ada niat. Karena kalau puasa fardu itu para hadirin harus ada niat sejak malam hari. Jadi malam hari ini harus ada niat. Kalau puasa sunnah cukup niat, enggak harus niat mulai malam hari. Mulai malam hari bagus, tapi andaikan lupa niat, boleh niat, yang penting belum masuk waktu sholat duhur, belum zawalus syams. Ini perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Maka kalau bulan Ramadan yang merupakan puasa wajib, maka niatnya harus ada sejak pada malam hari. Nah, ini pengertian puasa, menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan hal itu dilakukan dengan adanya niat secara khusus, yaitu niat sejak pada malam hari apabila puasanya puasa yang fardu, puasa yang wajib. Nah, kemudian puasa Ramadan ini para hadirin dalam syariat Islam, nah ini mulai masuk pada materi pembahasan kita mengenal hukum puasa dalam Islam. Nah, puasa dalam Islam ini para hadirin hukumnya fardu ain. Kita semuanya sebagai umat Islam itu wajib menjalankan ibadah puasa. Nah, ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusyiam, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kita pahami dari ayat ini para hadirin, Allah wajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini bukan hanya kewajiban umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi ibadah puasa ini juga Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian puasa ini difardukan atau diwajibkan mulai tahun kedua Hijriah. Nah, tahun kedua Hijriah artinya ketika Nabi di Makkah itu belum ada puasa Ramadan. Tapi Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah di tahun yang kedua, disinilah mulai diwajibkan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Dan mulai diwajibkan atau turun kewajiban puasa Ramadan, turun kewajiban ini pada bulan Sya'ban, yaitu pada 1 bulan sebelum Ramadan. Satu bulan sebelum Ramadan adalah bulan Sya'ban. Nah, pada tahun kedua Hijriah, tepat pada bulan Sya'ban, turun kewajiban dari Allah agar umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian apakah Nabi menjalankan ibadah puasa? Nabi SAW menjalankan ibadah puasa, dan Nabi mulai diwajibkan puasa Ramadan sampai Nabi meninggal dunia, itu Nabi menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Maka disebutkan waqad shoma Rasulullah SAW tis'ah Ramadanat. Nabi menjumpai 9 kali bulan Ramadan, dan Nabi puasa 9 kali dalam masa hidupnya, yaitu mulai awal disyariatkannya sampai Nabi SAW meninggal, itu Nabi menjumpai 9 kali bulan Ramadan, dan Nabi puasa di bulan-bulan Ramadan tersebut. Kemudian dan di sini 9 kali Ramadan yang dijumpai oleh Rasulullah SAW itu kulluha nawaqis ay tis'atan wa ishrina yauman. Itu 9 kali ini para hadirin, yang 8 itu 29 hari. Jadi Nabi kan menjumpai Ramadan 9 kali. 8 kali dari 9 ini Ramadannya 29 hari. Yang 1 hari itu 30 hari. Maka bisa kita ambil kesimpulan, Nabi itu menjumpai Ramadan yang 29 hari, Nabi juga menjumpai Ramadan yang 30 hari. Cuma kebanyakan yang dijumpai oleh Rasulullah SAW adalah 29 hari. Maka ini merupakan dalil bagi kita bahwa Ramadan itu tidak selalu 29 hari. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Karena Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Maka ru'yatul hilal itu bisa terlihat pada malam 30, atau bisa saja nggak terlihat, misalkan mendung atau karena faktor-faktor yang lain. Ini Nabi SAW menjumpai 9 kali Ramadan, yang 8 kali Ramadannya jumlahnya 29 hari, yang 1 kali jumlah Ramadannya adalah 30 hari. Nah, kemudian bulan Ramadan ini para hadirin disebutkan artinya Ramadan adalah dari kata romdo. Romdo itu syiddatul har, sangatnya panas atau panas yang luar biasa. Itu disebut dengan romdo. Nah, kenapa disebut dengan bulan ini disebut dengan bulan Ramadan? Karena orang Arab ketika meletakkan nama bulan, kebetulan bulan pada saat itu adalah musim panas sekali, sehingga bulannya disebut dengan bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan ini kadang bertepatan musim panas, kadang bertepatan dengan musim dingin.
Ini apa? Asal muasal kenapa diberi nama Ramadan? Li'annahu disebutkan apa? Li'annahu indama wada'al Arab asma asy-syuhur wafaqa hadha asy-syahru syiddatal har. Kan orang Arab ketika meletakkan nama untuk bulan ini kebetulan pada saat itu sedang cuaca musim panas, maka disebut dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian wakila ada pendapat yang mengatakan kenapa disebut Ramadan, li'annahu yarmidzu dzunub ay yahrikuha, karena bulan Ramadan ini adalah bulan saat dosa kita dibakar atau dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan ini para hadirin itu bisa melebur dosa, bisa menghanguskan dosa. Maka dari itu disebut dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian puasa ini meskipun beda caranya dengan umat-umat terdahulu, tapi kita tahu bahwa puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi puasa Ramadan ini Allah wajibkan untuk umatnya Rasulullah, juga Allah wajibkan untuk umat-umat terdahulu. Bahkan dikisahkan para hadirin, Nabi Nuh alaihissalam itu orang yang sangat rajin berpuasa. Bahkan saya pernah baca, ini saya baca dalam tafsir At-Tabari, umurnya Nabi Nuh itu sebenarnya lebih dari 1000 tahun. Nah, tapi kenapa dalam Al-Quran juga disebutkan falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Maka ulama mengatakan hadhihi muddatu bi'tsatihi faqat, ini masa beliau menjabat sebagai rasul. Kalau wa amma umruhu, kalau umurnya faqad jawazal alfa, umurnya Nabi Nuh itu sebenarnya lebih dari 1000 tahun. Tapi beliau menjabat sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul 950 tahun. Berarti yang 950 tahun ini bukan usia Nabi Nuh, tapi saat-saat Nabi Nuh menjabat sebagai rasul. Kalau usianya faqad jawazal alfa, lebih dari 1000 tahun. Tapi alhasil permasalahan ini ada khilaf antar ulama. Tapi yang menjadi pembahasan bukan masalah usianya para hadirin, tapi Nabi Nuh ini sepanjang hidupnya itu puasa, shaumud dahr. Berarti puasanya ratusan tahun, bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun beliau berpuasa. Nah, ini puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Berarti para nabi dulu itu rajin puasa, senang sekali dengan puasa, melaparkan diri. Dan begitu pula Nabi Dawud alaihissalam itu juga rajin puasa. Kalau Nabi Dawud tidak puasa tiap hari, kalau Nabi Nuh puasa tiap hari. Kalau Nabi Dawud sering kita kenal dengan puasa Dawud, itu kayak 1 hari puasa, 1 hari libur, 1 hari puasa, 1 hari libur. Tapi menandakan bahwa Nabi Dawud adalah sosok yang sangat rajin berpuasa. Bahkan kalau kita amalkan para hadirin, orang yang puasa tiap hari dan yang puasa Daud itu lebih berat menjalankan puasa Daud, karena sekarang puasa, besok bebas tidak puasa, kemudian mulai puasa lagi, ini tantangannya lebih berat. Ibarat kita puasa Ramadan, hari pertama ini masih berat, tapi nanti kalau hari kedua, apalagi hari ketiga dan seterusnya akan makin gampang dan makin mudah untuk kita lakukan. Nah, ini kalau puasa tiap hari itu mudah, tapi kalau puasa Daud itu tantangannya lebih berat. Dan ini Nabi Daud alaihissalam itu puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, ini Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga rajin puasa. Disebutkan wasoma Nabiullah Ibrahim alaihissalam salatan min kulli syahrin. Nabi Ibrahim itu puasanya 3 hari dalam setiap bulan. Dalam setiap bulan puasa 3 hari. Maka kita lihat Nabi Nuh puasa tiap hari sepanjang hidupnya, dan umurnya tadi dikisahkan lebih dari 1000 tahun. Kemudian Nabi Dawud puasa, Dawud 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam puasanya dalam setiap 30 hari puasa sebanyak 3 hari. Dan kemudian disebutkan oleh para ulama, wa hadza ahabbu ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaf'aluhu.
Puasa dengan modelnya Nabi Ibrahim ini adalah puasa yang disukai, yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diamalkan oleh beliau. Jadi Nabi itu setiap 30 hari ada puasanya selama 3 hari. Nah, ini karena puasa itu para hadirin menyehatkan badan. Kalau orang tidak puasa terus, apalagi udah usia-usia rentan penyakit, usia di atas 35, apalagi usia di atas 40, pas makan enak terus sepanjang waktu, ini rentan kena penyakit. Nanti muncul penyakit diabetes, muncul penyakit darah tinggi, muncul penyakit kolesterol. Akhirnya yang ada apa? Yang ada nanti di penghujung umurnya akhirnya tidak bisa menikmati masa tua, yang ada bisa menjadi merepotkan orang lain. Maka dalam Islam ini mengajarkan puasa suhu tasihhu. Puasa itu membuat sehat tubuh kita. Maka puasa ini ada hikmah, yaitu membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, kemudian ini adalah tentang puasa, tentang definisi puasa dan awal mula disyariatkannya puasa. Nah, kemudian tadi bagaimana dengan hukum puasa? Hukum puasa wajib. Nah, hukum puasa wajib ini para hadirin bagi orang yang mendapatkan 5 syarat. Yang di dalam dirinya ada 5 syarat ini. Yang pertama Islam. Karena non muslim tidak wajib puasa. Al-Islam fala yukhatab bihil kafiru fid dunya. Di dunia orang kafir tidak wajib menjalankan puasa. Nah, maka syarat yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kemudian kalau kita bicara detail apakah, nah tapi nanti orang-orang kafir ini kan mu'adzab, mendapatkan azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tidak iman saja, tapi juga karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak zakat. Tapi mereka andaikan puasa dalam keadaan tidak Islam juga tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya puasa harus ada niat, dan syaratnya niat, orang yang niat harus beragama Islam, atau disebut dalam istilah fikih Islamun nawi. Orang yang berniat harus beragama Islam. Nah, kemudian yang berikutnya selain Islam, syarat orang yang wajib puasa adalah at-taklif, yang udah baligh dan berakal. Kalau belum baligh belum wajib puasa. Tapi ada pendidikan puasa untuk anak-anak para hadirin. Kalau anak kecil ini sebagaimana dalam bab sholat, ada usia 7 tahun, ada usia 10 tahun. Nah, kalau usia 7 tahun itu walinya, yaitu bapaknya atau orang yang mengurusi anak kecil tersebut, itu wajib memerintahkan anak ini puasa. Umur 7 tahun orang tua wajib memerintahkan anaknya puasa apabila kuat. Kalau tidak kuat dilatih dulu. Biasanya kan umumnya dilatih puasa sampai zuhur. Kemudian zuhur disuruh makan dulu. Kemudian nanti setelah selesai makan dilanjutkan lagi sampai maghrib. Ketika udah kuat beberapa hari dilatih lagi sampai asar. Kalau udah kuat dilatih sampai maghrib. Nah, ini wajib melatih, orang tua itu wajib melatih anaknya untuk puasa. Nah, kalau ada yang nanya, Ustaz, kan dalam Islam nggak ada puasa zuhur. Memang nggak ada puasa zuhur, karena ini hanya murni untuk melatih anak itu agar perutnya terbiasa dan memiliki kebiasaan baru. Akhirnya dilakukanlah oleh para orang-orang soleh zaman dahulu, melatih anaknya puasa dengan cara seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana dalam bab sholat, ketika ada seorang anak usianya udah 10 tahun kok berani nggak puasa padahal dia mampu. Ada anak 10 tahun mampu puasa tapi tidak mau puasa, maka orang tuanya wajib untuk memukulnya. Tapi dengan memukul darbatu ta'dib, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti atau menyiksa. Maka anak itu juga wajib dilatih untuk puasa. Kenapa kok perlu dilatih? Karena segala sesuatu itu butuh pembiasaan para hadirin. Nah, kalau misalkan nunggu anak balik ternyata baliknya usia 12 tahun langsung dipaksa puasa padahal sebelumnya tidak pernah puasa, itu akan kaget, akhirnya tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Maka kita ini harus melatih, dan orang tua harus melatih, dan peranan orang tua di sini sangat penting sekali. Dan yang paling penting bukan hanya melatih,
dan memerintahkan anaknya puasa, tapi orang tua ngasih teladan, ngasih contoh. Saya ini bapak mau puasa, kamu juga harus puasa. Nah kalau nyuruh anaknya kamu puasa nak, tapi bapaknya pagi-pagi ngopi, nah anaknya nggak mungkin mau puasa, karena ad-da'wa bil hal afsaluhu min ad-da'wa bil maqal. Ngajak orang kebaikan dengan teladan itu lebih mengena daripada hanya sekedar dengan ucapan. Karena saya itu pernah dengar ada orang begini, saya memang tidak bisa puasa Ustaz, tapi saya pengen anak-anak saya puasa. Karena seburuk-buruk orang tua, memang betul, seburuk-buruk orang tua nggak pengen punya anak yang buruk juga seperti bapaknya. Tapi ya juga kasih teladan, kalau pengen anaknya baik, maka apa? Maka dirinya harus menjadi orang yang baik. Karena solahul aba fil abna. Ketika orang tua itu adalah orang soleh, maka insya Allah cepat menular kepada anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Nah kalau hanya perintah, kamu sholat, kamu puasa, tapi bapaknya tidak pernah sholat, bapaknya tidak pernah puasa, ya sulit untuk mendidik anak yang ahli sholat dan ahli puasa. Jadi syarat puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah mukallaf, yaitu balik dan berakal. Kalau nggak berakal maka tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjalankan puasa. Kalau orang tidak mampu tidak wajib puasa. Nah orang yang tidak mampu ini ada dua penghalangnya. Pertama penghalang fisiknya tidak mampu puasa. Maka ulama ngasih dua contoh. Apa contohnya orang yang tidak mampu puasa? Yang pertama asy-syaikhul haram, orang yang sudah tua renta. Ada orang umurnya 95 tahun. Nah ini udah lemes badannya, dipaksa puasa, tidak bisa puasa, sudah gugur kewajiban, tidak perlu puasa. Cuman nanti setiap harinya wajib membayar fidyah 1 mud. Kalau dia nggak puasa 30 hari, maka setiap harinya 1 mud, yaitu 7 on kali 30 hari, berarti 21 kilo. Apakah perlu kodok? Ya tidak perlu kodok kalau orang udah tua renta. Kalau sekarang aja nggak bisa puasa, kalau nanti nunggu kodok makin tua hadirin, tidak bisa puasa. Kalau orang udah tua renta itu nggak wajib puasa dan nggak wajib kodok, tapi gantinya 1 hari mengeluarkan 7 on beras atau 1 mud beras. Kemudian yang nggak mampu secara fisik selain orang tua renta, yang kedua adalah al-marid alladzi la yurja burruhu, orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, nanti dokter yang bilang ini sakit sudah sulit sembuh sudah. Nah ini sudah tidak wajib puasa. Nah kalau sakit-sakit hanya meriang Ustaz, flu, apalagi cuman bisul, nah, wajib puasa. Wajib puasa, tidak boleh tidak puasa. Karena definisi sakit yang menjadikan kita boleh nggak puasa itu apabila yang pertama yukhafu minhul halak, kalau dipaksakan puasa bisa membahayakan nyawanya. Yang kedua ta'khurus syifa, kalau dipaksakan puasa sembuhnya makin lama. Yang ketiga, auziyadatul marad, apabila dipaksakan puasa sakitnya tambah parah. Nah, kalau orang sakit memenuhi 3 hal ini, maka boleh dia meninggalkan puasa. Yang pertama, yukhafu minhul halak, dikhawatirkan mengancam nyawanya, membahayakan nyawanya. Yang kedua, ta'khurus syifa, lambat sembuhnya. Dan yang ketiga adalah ziyadatul marad, makin parah sakitnya. Nah, kalau memenuhi 3 kriteria ini, maka boleh tidak puasa. Nah, ini penghalang secara fisik. Kemudian ada penghalang secara agama, yaitu bagi perempuan haid dan perempuan nifas, walaupun dia sehat tetap nggak boleh puasa. Karena penghalangnya bukan penghalang fisiknya, tapi memang aturan dalam agama dia dilarang puasa. Jadi orang haid, orang nifas itu tidak boleh puasa para hadirin. Andaikan puasanya nggak sah, maka kita ini alhamdulillah Allah jadikan orang laki-laki orang hadirin. Karena jadi perempuan itu bingung ya. Jadi kita syukuri ya jadi nikmat Allah. Bukan berarti menyampingkan perempuan, tidak, kita sangat menghargai perempuan. Tapi kadang-kadang perempuan itu udah sahur, udah niat. Puasa sudah, maghrib kurang 5 menit darah haidnya keluar, kan batal puasanya itu. Udah haus, udah lapar,
tapi puasanya dianggap tidak sah dan wajib qadha lagi. Maka alhamdulillah kita jadi laki-laki ini alhamdulillah sekali. Maka saya ingat betul ada salah satu nasihatnya ulama, min a'dhami ni'amillahi laka kaunuka rajulan. Dia sambil bercanda, dia bilang, beliau bilang apa? Termasuk nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kamu wahai para laki-laki adalah Allah ciptakan kamu sebagai laki-laki. Nah, ini apa? Ini karena kita itu tidak ada haid sepanjang bulan bisa puasa. Nah, ini kalau perempuan ada masa liburnya. Karena orang haid dan orang nifas ini dilarang untuk menjalankan ibadah puasa. Penghalangnya bukan karena fisiknya, penghalangnya karena memang aturan dalam Islam dilarang berpuasa. Dan orang haid, orang nifas ini para hadirin, ketika dia tidak puasa wajib mengqadha. Jadi bedakan orang haid, orang nifas ini nggak sholat dan nggak puasa, tapi beda. Kalau orang haid, orang nifas tidak sholat, sholatnya nggak perlu diqadha. Tapi kalau orang haid dan orang nifas tidak puasa, puasanya wajib diqadha. Maka dari itu Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, kunna nu'maru biqadha'is shaum la biqadha'is shalah. Kami ini diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan akibat haid atau nifas. Nah, ini syarat yang ketiga, mampu. Kemudian syarat yang keempat, sehat. Tadi sudah dijelaskan, sehat wajib puasa. Kalau sakit tidak wajib puasa, tapi dengan aturan sakit yang tadi itu. Kalau hanya sakit-sakit sedikit, ya tetap wajib menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kelima, yang syarat wajib puasa yang nomor 5 adalah al-iqamah. Status dia muqim, tidak sedang bepergian. Artinya nyanggur ini kering ini, belum minum ini. Al-iqamah. Yang kelima adalah status dia muqim, tidak bepergian. Kalau bepergian tidak wajib puasa, tapi tidak semua bepergian kemudian boleh nggak puasa. Misalkan saya mau ke Maron, Ustaz, kan saya bepergian, kemudian nyampe tengah jalan mampir warung. Nah, ini tidak boleh, karena bepergian yang menjadikan orang itu boleh tidak puasa itu ada 2 aturan. Yang pertama, safarnya, bepergiannya itu mencapai 2 marhalah. Berapa 2 marhalah ini? Satu marhalahnya itu 41 km. Berarti kalau 2 marhalah 82 km. Nah, kalau misalkan di sini Surabaya sudah boleh. Kemudian syarat yang kedua, dia sudah berstatus musafir sebelum mulai berpuasa. Mulai berpuasa ini kapan para hadirin? Puasa ini kan mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Artinya apa? Status dia sudah menjadi musafir, orang yang bepergian sebelum adzan subuh dikumandangkan. Nah, kalau misalkan saya mau ke Surabaya, berangkat waktu sahur, tidak apa-apa, saya tidak puasa. Tidak pakai sahur, nanti sarapan di pinggir jalan, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, saya berangkatnya jam 7 pagi. Nah, kalau jam 7 pagi kan ketika adzan subuh dikumandangkan, status saya belum musafir. Nah, maka saya tetap wajib menjalankan ibadah puasa. Kok ternyata di tengah jalan, misalkan perjalanannya ke Surabaya naik sepeda ontel misalkan. Nah, pas nyampe tengah jalan adzan zuhur, kok dia nggak kuat, hampir pingsan. Nah, ini diperbolehkan membatalkan puasanya, bukan karena status dia musafir, tapi karena membahayakan dirinya. Maka di sini harus kita pahami, orang yang musafir boleh tidak puasa itu pertama apabila jarak tempuhnya 82 km, dan yang kedua dia sudah berstatus musafir sebelum mulai berpuasa, sebelum adzan subuh dikumandangkan. Nah, ini adalah aturan boleh meninggalkan puasa. Nah, ini adalah 5 syarat orang yang wajib puasa. Pertama muslim, kedua baligh akil, ketiga tadi adalah mampu, kemudian keempat sehat, kelima adalah dalam kondisi mukim, tidak bepergian. Ini adalah syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Maka sesuai dengan temanya, hukum Islam, hukum puasa dalam pandangan Islam, maka hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi 5 syarat tersebut. Nah, kemudian apa hikmah
diwajibkan puasa. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan puasa para hadirin. Maka disebutkan oleh para ulama min fawaidis shaum, termasuk faedahnya kita berpuasa. Ayyatadzakkaral insan al-fuqara. Orang itu menjadi ingat, menjadi tahu keadaannya orang fakir. Kalau orang hidupnya berkecukupan atau setiap hari bisa makan, dia ketika diceritai tentang orang fakir, orang miskin, hatinya nggak gerak karena nggak tahu bagaimana yang mereka alami, rasa yang mereka alami. Tapi ketika orang itu menjalankan puasa, merasakan lapar seperti kita pada saat sore ini para hadirin, udah lapar, haus. Nah, beginilah keadaan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bahkan kadang-kadang mereka lebih parah dari kita. Karena ada orang fakir miskin itu yang sampai bukan hanya tidak makan satu hari, tapi tidak makan berhari-hari. Maka puasa ini menjadikan kita ingat dan tahu bagaimana kondisinya orang fakir dan kondisinya orang miskin. Nah, ketika kita tahu apa yang mereka rasakan, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, maka fayata'attafu alaihim, akan muncul belas kasihan kita kepada mereka. Nah, kita nggak makan mulai subuh sampai sore, itu rasanya udah tidak enak para hadirin. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sampai tempo hari saya baca berita itu, saking laparnya rumput dimakan, saking laparnya tanah dimakan hanya untuk ganjel perutnya. Nah, kalau kita tidak puasa, kita nggak bakal ingat karena kita dalam kondisi nikmat, dalam kondisi enak terus, sehingga kita nggak lupa dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita sama Muslim, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia. Mereka banyak yang kelaparan, yang banyak yang berhari-hari tidak makan. Maka apa? Ketika kita puasa, hanya muncul rasa belas kasihan kepada mereka dan ingin berbagi kepada mereka. Sampai kalau kita perhatikan, orang paling banyak sedekahnya dan banyak mengeluarkan zakat itu di bulan apa? Bulan Ramadan. Lihat bulan Ramadan itu, orang yang tidak pernah sedekah saja sedekah di bulan Ramadan. Ada yang berbagi takjil, ada yang berbagi makanan dimanapun, di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Itu kalau kita lihat, Masya Allah, di bulan Ramadan ini mereka senang berbagi. Ya mungkin setelah mereka rasakan, oh lapar itu tidak enak ya, haus itu tidak enak rasanya. Dan beginilah yang dialami oleh mereka-mereka yang serba kekurangan. Akhirnya mereka rajin dan gemar bersedekah. Dan hal ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini kan penguasa bumi para hadirin. Sampai disebutkan Nabi Yusuf ini berdoa, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nabi Yusuf alaihissalam itu Allah berikan bumi dan Allah berikan khazainul ardi. Kekayaan yang ada di bumi itu dalam kekuasaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya apa? Sudah hebat, sudah penguasa bumi. Kalau presiden kan penguasa negara, ini penguasa bumi. Jadi al-mamlakatu kulluha, jadi maksud khazainul ardi adalah al-mamlakatu kulluha, semua kekuasaan dalam genggamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau ini walaupun kaya raya, walaupun memiliki semuanya, tapi apa yang beliau lakukan? Karena yaju'u daiman, beliau selalu melaparkan diri, selalu selalu puasa. Sampai ditanya, anta ma ma'ataka Allah Ta'ala min hadhihi ni'mah khazainil ardi wa taju', kamu ini aneh. Ya mungkin ada orang-orang yang bilang aneh kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kamu ini punya semuanya, punya segala-galanya, harta kekayaan punya semuanya, tapi kenapa engkau ini selalu kondisinya lapar, selalu kondisi puasa? Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Ini jawaban yang sangat penting sekali para hadirin. Beliau mengatakan, ana akhsha in syabi'tu an ansal ja'iin. Ketika aku kenyang, aku bakal lupa tentang nasibnya orang-orang yang kelaparan. Jadi aku melaparkan diri biar ingat kepada mereka. Jadi ini kalau kita yang Allah berikan rezeki melimpah, Allah berikan rezeki berkecukupan,
maka dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Bukan hanya bulan Ramadan, paling tidak Senin Kemis, paling tidak Ayyamul Bid, paling tidak 1 bulan 3 hari, seperti puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dengan kita menjalankan puasa, kita menjadi ingat apa yang dialami oleh mereka-mereka yang sedang kelaparan. Nah, kemudian ulama menegaskan, karena hikmahnya puasa itu kan melaparkan diri para hadirin. Maka jangan sampai makannya dikodok. Jangan sampai makannya dikodok. Apa itu makannya dikodok? Sarapan enggak, makan siang enggak, semuanya dijamak takhir. Waktu buka puasa porsinya sarapan dijadikan 1, makan siang langsung makan banyak, minum banyak. Nah ini apa? Ini bertentangan dengan konsep puasa, yaitu melaparkan diri tadi itu. Maka para ulama mengatakan apa? Ketika orang itu terlalu banyak makan pada malam hari, fafatahum sirrus shaum, maka akan kehilangan rahasia puasa. Dan yaitu apa? Melaparkan diri hilang. Maka seakan-akan apa? Puasa itu waktunya makan enak, puasa itu waktunya begini. Padahal puasa itu dianjurkan melaparkan diri agar ingat kepada mereka-mereka yang serba kekurangan. Maka kita dianjurkan kalau buka puasa itu yang biasa-biasa saja para hadirin. Ya buka puasa umumnya 1 porsi kita makanlah. Jangan sampai berlebihan atau mengganti makan paginya, makan siangnya diganti semuanya pada saat adzan maghrib. Kan nggak sedikit orang habis buka puasa berdiri aja nggak bisa. Berdiri aja nggak bisa. Minum es habis 1 termos besar. Makan porsinya banyak sekali. Habis makan sholat maghrib pegangan tembok sholatnya karena tidak kuat, perutnya terlalu kenyang. Dan orang itu para hadirin ketika buka puasanya terlalu over, terlalu banyak makan, itu efeknya nanti ketika sholat taraweh ngantuk, tidak enak sholat taraweh itu. Yang seharusnya kita semangat sholat taraweh lemes sekali. Akhirnya sholat tarawehnya pinginnya cepet-cepetan, atau sholat tarawehnya nggak jadi, mau berangkat udah sholat isya aja, sholat isya kok lemes badannya, pulang dikiranya sakit, bukan sakit itu, kebanyakan makan. Maka apa? Kita itu dianjurkan ketika buka puasa makan sewajarnya, karena ketika kita makan berlebihan itu menghilangkan konsep puasa itu sendiri. Kenapa Allah wajibkan kita puasa? Yaitu mengingat orang-orang yang kurang mampu, dan itu menjadikan sholat tarawih kita nanti terganggu. Begitu pula ketika sahur, disebutkan oleh para ulama, ba'duhum, sebagian orang yastakthiru minas suhur, makan sahurnya diperbanyak. Kenapa? Khaufan minal ju'fi naharihim, agar siangnya enggak kelaparan. Agar siangnya enggak kelaparan. Padahal konsep puasa itu melaparkan diri. Maka kalau sahur itu sewajarnya saja. Tapi usahakan tetap sahur, karena sahur itu barokah. Karena sahur itu barokah, 1 perintah Nabi, sunnah Nabi, kemudian yang kedua adalah mengandung keberkahan. Dan sahur ini para hadirin dianjurkan walaupun hanya walau jur'ata ma'in, walaupun 1 teguk air. Nggak harus makan, walaupun minum air. Misalkan malas makan sahur, jangan minum sebagai bentuk menjalankan ibadah sahur. Nanti atau buat minum kopi, kemudian minum air, udah itu anggap sahurnya. Jur'ata ma'in, walaupun sedikit dianjurkan untuk sahur. Atau pakai kurma. Kurma ini mengandung energi cepat serap. Kalau orang makan kurma itu cepat berenergi tubuhnya. Jadi orang kalau sahurnya kurma, insya Allah tubuhnya ini gak gampang lemes. Kalau nasi nanti habis sholat subuh udah mulai ngantuk di mata. Orang saya itu sampai sekarang orang itu kalau udah makan nasi mata ini habis ngantuk banget. Jadi kadang-kadang makan nasi sedikit sekali, atau diganti dengan kentang, atau diganti dengan sayur. Karena kalau udah habis makan, apalagi buka, minumnya kolak, ya, kemudian gorengan, nasi, jadi satu semuanya, dijamin ngantuk orang. Habis itu habis sholat maghrib, udah ngantuk banget ya. Kenapa badan saya kok begini? Jangan-jangan sakit? Tidak sakit itu, kebanyakan makan orang itu. Maka dikurangi porsi makannya. Karena apa? Kita pikirkan nanti habis buka ada ibadah lain yang harus kita kejar, yaitu ibadah sholat tarawih. Nah kita
sediakan sekiranya nanti sholat tarawih, kita persiapkan sekiranya ketika sholat tarawih nanti kita betul-betul dalam kondisi fit. Nah, kemudian kita di awal pengajian tadi menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kenapa sih kita dianjurkan puasa? Agar kita menjadi sosok hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama mengatakan takwa yang merupakan hasil dari puasa itu bisa kita dapatkan apabila kita puasanya mengikuti aturan puasa dalam syariat Islam. Maka disebutkan wa inna ma hadza sabilu man ta'addaba bi adabis shaum. Orang yang setelah puasa makin bertakwa itu apabila puasanya mengikuti aturan Islam. Apa itu? Min taklilil akli bil lail. Kalau malam makannya enggak banyak-banyak. Wa min taklilil manam bin nahar. Kalau siang tidurnya enggak banyak-banyak. Malam makannya enggak banyak-banyak, siang tidurnya enggak banyak-banyak. Kalau kita kan kebalikannya orang. Oh, kalau Ramadan ini di mana ada peluang tidur. Kalau bisa apalagi hari libur kerja. Waduh, ini sudah mulai subuh tidur, bangun-bangun sholat duhur. Kemudian tidur lagi, bangun-bangun sholat asar. Asarnya mepet-mepet maghrib. Nanti buat status nggak terasa ya. Puasanya nggak terasa. Memang dibuat tidur terus. Gimana nggak terasa? Maka apa? Konsep adabnya puasa itu adalah pertama taklilul akli bin nahar, taklilul akli bil lail, mempersedikit makan di malam hari, wa taklilul manam bin nahar, mempersedikit tidur di siang hari. Kalau kita lihat saya itu setiap kali melihat sejarahnya orang-orang salafun saleh zaman dahulu, kita ini malu para hadirin. Imam Syafi'i itu ketika masuk Ramadan khatam 60 kali Al-Quran. Mulai pagi sampai maghrib khatam 1 kali, mulai maghrib sampai subuh khatam 1 kali. Berarti 24 jam khatam 2 kali. Kemudian kalau dikalikan 30 berarti 60 kali khatam. Waktunya bukan digunakan untuk tidur para hadirin, tapi di mana ada peluang ngaji Quran. Ini sampai 1 bulan khatam 60 kali. Nah, maka ini kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini. Ayo kita baca Quran. Ada peluang ngaji Quran. Paling tidaklah kita ini 1 minggu sekali bisa khatam Quran. Nah, selain kita ikut tadarus, usahakan punya ngaji Quran pribadi sendiri di rumah yang kita khatamkan sendiri. Dan apalagi kalau jenengan ini punya menciptakan suasana Quran di dalam rumah jenengan. Ajak jenengan istri, ayo udah dapat berapa juz, nggak mau kalah, saling nggak mau kalah, sama anak nggak mau kalah. Udah dapat berapa juz, lomba satu keluarga, suami lomba dengan istrinya, lomba dengan anak-anaknya, secepat-cepatan menghatamkan Quran, banyak-banyakan menghatamkan Quran. Akhirnya tercipta suasana Quran di dalam rumah tangganya. Ini apalagi bulan Ramadan, bulan yang kita kenal dengan bulan nuzulul Quran. Maka ayo di bulan Ramadan ini kita ciptakan betul-betul suasana Quran dan suasana ibadah, bukan suasana banyak tidur. Nah, ini hikmah puasa. Jadi hikmah puasa itu selain kita tadi menyehatkan tubuh, kemudian yang kedua adalah mengingatkan kita kembali kepada kondisi orang-orang yang kelaparan. Kemudian hikmah puasa, kita dilatih menahan nafsu syahwat. Karena puasa ini para hadirin bukan hanya nahan makan sama nahan minum aja, tapi juga nahan syahwat. Ya, nahan syahwat ini hikmah dari puasa. Maka bukan hanya hubungan intim saja yang diharamkan, tapi segala sesuatu yang menyeret kepada bau-bau syahwat ini dihindari. Maka dari itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya oleh muridnya, hal yajuzu li an uqabbila imraati wa ana shahib. Wahai Imam Abdullah bin Abbas, boleh enggak saya ini mencium istri saya ketika saya dalam kondisi puasa? Ini Abdullah bin Abbas ditanya, hukum mencium istri ketika berpuasa. Jawaban pertama Abdullah bin Abbas, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Enggak lama ada orang lagi bertanya,
dengan pertanyaan yang sama. Ya Imam, boleh nggak saya ini mencium istri ketika berpuasa? Tidak boleh. Nah ini pertanyaan sama, jawabannya beda. Pertama dibilang tidak apa-apa kamu mencium istrimu saat puasa. Yang kedua tidak boleh. Nah, maka ada orang nanya, loh kok jawabannya beda-beda? Padahal pertanyaannya sama. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Yang pertama tadi udah tua. Yang pertama udah tua, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak mungkin bangkit syahwatnya. Yang kedua, rojulun syabun, pemuda, masih lagi kuat-kuatnya ini. Nah kalau saya bilang tidak apa-apa, bahaya. Tidak apa-apa, bahaya. Maka dari itu saya ini sebenarnya tidak apa-apa para itu. Menikah itu di bulan apa saja tidak apa-apa. Tapi kalau hati saya kurang setuju ada orang menikah di bulan Sya'ban itu. Dan di daerah kita ini kan umum menikah di bulan Sya'ban. Nah bayangkan pengantin baru orang pengantin baru itu lagi luar biasa para hadirin. Jadi kan udah merasakan lah pengantin baru itu bagaimana. Bulan Sya'ban yang menikah, Ramadan ya satu rumah sama istri. Apa tidak bahaya itu? Yang sangat bahaya para hadirin. Maka ya nggak apa-apa menikah di bulan Sya'ban, tapi bulan Ramadannya harus betul-betul bisa mengatur diri lah, bisa apa? Bisa menjaga diri. Karena bulan apa saja menikah itu bagus. Karena ada perkara-perkara itu disegerakan kurang baik kecuali beberapa hal. Jadi al-ajalah itu minas syaitan. Buru-buru itu adalah dari syaitan. Kecuali pertama mengurus jenazah dianjurkan segera. Yang kedua menikah dianjurkan segera. Maka menikah di bulan apa saja nggak apa-apa. Cuman hati saya sendiri kok kurang serak kalau ada orang menikah di bulan Sya'ban, khawatir nggak bisa mengendalikan dirinya ketika di bulan Ramadan kemudian menggauli istrinya. Karena menggauli istri di bulan Ramadan ini bahayanya luar biasa para hadirin. Udah puasanya nggak sah, dosa besar, kemudian wajib al-kafaratul udhma, membayar kafaratul udhma dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah sebuah penjabaran dari sebuah tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenal hukum dan tujuan puasa dalam ajaran Islam. Semoga bermanfaat bagi kita sehingga bisa menambah pengetahuan kita seputar berpuasa dan manfaatnya. Baik, 15 menit kami berikan kepada jemaah untuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada jemaah yang mau bertanya kepada Kiai 15 menit, mungkin 2 atau 3 pertanyaan saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya datang agak terlambat, namun alhamdulillah tetap mengikuti kajian ini dari awal berkat radio SBI. Alhamdulillah, barokah. Yang ingin saya tanyakan, menyimak dari kajian yang Kiai sampaikan mengenai musafir. Ketentuan musafir apabila dia diberi malam sampai 3 hari atau 3 malam seumpama di Jakarta, apakah juga diperbolehkan untuk meninggalkan puasa seperti halnya keringanan yang diberikan kepada seorang musafir mengqadha dan mengqashar sholatnya. Yang kedua, apakah ada ketentuan secara syariat Islam musafir itu berapa hari dari berangkat dari rumah, misalkan saya ke Jakarta, kalau 5 hari apakah dikatakan musafir atau ada waktu atau 1 bulan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain masih ada pertanyaan, bisa sekaligus dijawab nantinya. Yang lain, jemaah yang lain ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kiai, saya mau bertanya, mana hukumnya andai kata ada orang yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kiai bahwasanya niat untuk saum fardu itu harus dilakukan di malam harinya. Andai kata ada orang yang tidak niat, kemudian dia
cuman ikut sahur. Apakah sudah cukup termasuk niat atau bagaimana Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pertanyaan yang terakhir dulu. Pertanyaan terakhir tadi, wajib niat puasa Ramadan sejak malam hari. Apakah orang ketika sahur itu sudah dianggap cukup tanpa melakukan niat gitu ya? Atau sudah dianggap sebagian dari niat sahur tersebut? Maka sahur itu tergantung isi hatinya. Sebenarnya niat itu bukan apa yang kita ucapkan ya. Niat itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Itu yang disebut dengan niat. Qasdul fi'li, itu adalah niat. Nah, ketika orang sahur, walaupun dia nggak mengucapkan nawaitu shauma ghadin, tapi dalam hatinya saya sahur ini untuk besok saya akan berpuasa fardu, puasa Ramadan. Kalau ketika sahur dia ada tujuan seperti itu, maka udah dianggap niat ini para hadirin. Karena hakikat niat itu bukan yang ada di dalam lisan kita, tapi hakikat niat itu apa yang ada di dalam hati kita. Maka tergantung. Ketika orang itu sahur hanya makan saja, hatinya nggak ada tujuan apa-apa, ya maka belum ada niat. Tapi ketika makan, saya makan ini karena saya akan puasa besok, maka ini sudah ada niat untuk menjalankan ibadah puasa. Yang penting qasdul fi'linya, niat puasa, niat menjalankan puasa fardu, yaitu puasa Ramadan. Nah, kemudian tadi itu kan apakah dianggap sahur itu sudah mewakili niat atau tidak? Maka rinciannya seperti itu. Kalau di dalam hatinya sudah ada tujuan, maka dianggap niat. Kalau dalam hatinya nggak ada tujuan, maka dianggap belum niat. Nah, sekarang kalau dianggap belum niat, karena ketika sahur dia makan gitu aja, sama sekali nggak ada tujuan, sama sekali tidak ada apa? Tidak ada tujuan untuk puasa. Yang penting makan gitu aja. Nah, apalagi biasanya orang sahur ini bangunnya kan setengah sadar setengah enggak, bangun gitu aja, dibangunin suruh makan ya makan, kadang diajak ngobrol pikirannya masih belum nyambung. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa dibayangkan hatinya ada niat apa enggak ya? Kemungkinan besar enggak ada niat dalam hatinya. Nah, kalau ada orang enggak niat puasa Ramadan, ini ada solusi para hadirin. Ada solusi yang disampaikan oleh para ulama. Ini pembahasan yang penting. Untuk puasa dalam mazhab Syafi'i, kita itu wajib niat puasa setiap malam. Kita wajib niat puasa setiap malam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Artinya, kalau misalkan tadi malam saya kok lupa niat, maka hari ini puasa saya dianggap tidak sah. Udah gitu dianggap nggak sah puasanya, tapi wujubul imsak. Kita tetap melakukan layaknya orang puasa. Tetap tidak boleh makan, tetap tidak boleh minum, tapi puasa kita dianggap tidak sah. Itu efek dari karena malamnya lupa niat. Nah, ulama mengasih solusi untuk menghindari hal ini terjadi. Betul, dalam mazhab Syafi'i wajib niat setiap malam. Tapi dalam mazhab Malik cukup niat puasa 1 bulan penuh di malam pertama bulan Ramadan. Maka kemarin malam Kamis itu jenengan puasa, niat puasa. Ya Allah, saya niat puasa 1 Ramadan penuh, 1 bulan ini penuh. Maka dalam mazhab Malik jenengan sudah cukup, niat 1 kali sudah cukup. Artinya ketika jenengan terjadi lupa niat di malam hari, maka meskipun puasa jenengan tidak sah dalam mazhab Syafi'i, tapi puasa jenengan sah dalam mazhab Malik. Maka ini keuntungan pertama. Artinya puasa jenengan tetap dianggap sah versi mazhab Malik. Keuntungan yang kedua, orang kalau malam pertama niat puasa 1 bulan penuh, ternyata di tengah-tengah bulan kok dia meninggal dunia, maka Allah catat dia mendapatkan pahala puasa 1 bulan penuh sesuai dengan isi daripada niatnya. Maka ini solusi bagi orang yang khawatir lupa niat. Lupa niat. Ini berkaitan dengan apa? Dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan jenengan tadi berkaitan dengan musafir. Ini sebelumnya karena saya jarang ya pergi kemudian sampai berlarut-larut berhari-hari. Tapi kalau dalam masalah ini yang menjadi saya sedikit ragu, saya sedikit lupa, perlu saya cek lagi, saya baca lagi.
apakah ada perbedaan antara mengqashar sholat sama tidak puasa? Kalau mengqashar sholat itu orang 4 hari tanpa menghitung hari keluar dan hari pulang itu masih boleh selama bermalam beberapa hari itu untuk mengqashar sholat. Tapi untuk puasa, wallahu a'lam, saya lupa, saya perlu cek lagi di kitab, karena kalau saya lupa hukumnya saya menyampaikan tidak berani. Jadi mungkin nanti kalau dengan ingin tahu tentang hukumnya bisa WA saya. Nah, selepas pengajian akan saya carikan hukumnya di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, karena kalau yang jelas kalau dalam urusan sholat boleh, bahkan disebutkan oleh para ulama kalau ada orang ada pendapat yang mengatakan apa? Kalau ada orang pergi, kapan baliknya? Tidak tahu, nunggu urusan saya beres. Maka orang semacam ini boleh mengqashar sholat sampai berhari-hari lamanya. Nah, sampai lebih dari 5 hari, lebih dari 10 hari boleh mengqashar sholat menurut sebagian para ulama. Nah, apakah hal ini juga berlaku bagi orang yang puasa? Nah, ini saya lupa para hadirin. Jadi saya mohon maaf karena ini amanah ilmiah, amanat ilmu. Kalau saya lupa saya nggak berani menjawab. Maka ini insya Allah kalau jenengan pengen tahu jawabannya nanti bisa WA saya. Nah, mungkin ada yang tahu nomor saya bisa WA, nanti akan saya carikan jawabannya selepas pengajian karena akan saya buka di kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la man ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad. وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Amin. Hadirin jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemberitahuan kepada seluruh jemaah pengajian Pondok Ramadan bahwasanya untuk besok penyaji kita adalah Al Habib Hadar bin Ja'far Al Mukhdar. Bagi jemaah pengajian yang tidak punya udzur untuk hadir mengikuti acara pengajian Pondok Ramadan di Masjid Besar Rotutul Jannah. Dari saya mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertujukan orang sekolah